Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam pramuka. Halo semuanya, perkenalkan saya Kalista. Dan saya Aksya sebagai host di acara podcast kali ini. Nah, podcast ini tuh adalah salah satu program kerja nih dari Pandu Saptajaya. Dan di podcast ini itu kita tuh menghadirkan tema-tema yang menarik bersama para narasumber kita yang istimewa juga nih pastinya. Dan di sini kita mengambil judul yaitu Kami, Pandemi, dan Organisasi. Nggak cuman kita berdua dong di sini. Di sini ada narasumber yang lebih berpengalaman dalam organisasi di era pandemi. Halo Kak. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, biar lebih enak nih ya, kita perkenalan dulu kali ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Dia dari Pandu Saptajaya angkatan 2021-2022. dan saya Deswita dari Pandu Saptajaya angkatan 2021-2022. Baik, jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak, tentang berorganisasi di masa pandemi ini. Nah, Kakak kan baru masuk SMA itu tahun 2021 ya, dimana pada tahun-tahun itu tuh pandemi itu sedang merajalela di mana-mana dan kita juga disuruh stay di rumah aja nih. Nah, apa kegiatan Pandu ini tetap berjalan ya? Iya, tetap berjalan dengan baik, tapi kita harus tetap jaga prokes juga karena ini kan lagi era pandemi ya, jadi harus tetap jaga prokes. Tapi kita tuh juga harus menjalankan program kerja ini dengan cara daring atau dari rumah pakai Zoom gitu. Kira-kira kegiatan apa aja ya Kak? Yang pertama kita itu menjalankan PTA atau penerimaan tamu ambalan, di mana kelas 10 atau siswa baru itu diangkat dari pramuka penggalang menjadi pramuka penegak. Dan yang kedua itu ada Dikban atau Diklat Bantara. Itu tuh jadi yang kelas 10 yang berminat untuk mengikuti organisasi kepanduan itu nanti dilantik menjadi pramuka penegak Bantara. Dan yang ketiga ada latihan dasar kepemimpinan atau LDK. Jadi antara pramuka penegak Bantara dan pramuka penegak laksana dijadikan satu untuk dilatih kepemimpinannya. Nah, tak hanya itu juga, kita juga ada MUAM nih. MUAM itu dilaksanakan 30 hari setelah adanya LTK. Karena suatu hal dan yang lain, tahun kemarin MUAM diadakan lebih lama sedikit daripada biasanya. Selain itu ada juga bakti sosial yang kita lakukan waktu bulan Ramadan di bulan puasa. Terus ada juga bersih-bersih sanggar, ada juga latihan rutin yang dirasakan hari Sabtu lewat Zoom meeting. Ada juga lomba-lomba yang kita jalankan bersama. Boleh dong Kak ceritain kegiatan apa, padahal kan di rumah waktu pandemi. Terus kita harusnya ada rapat gitu kan, terus survei dan konsul ke guru gitu. Nah, untuk rapat itu biasanya rapat pertama itu kita lewat Zoom meeting untuk dibagi ke panitianya. Karena ada kepanitiaan online, ada yang juga kepanitiaan offline. Nah, selain itu juga kan konsul ya. Untuk konsul itu kita datang langsung ke sekolah untuk konsul ke guru karena itu lebih baik dan juga lebih sopan. Wah, kayaknya ribet banget ya Kak. Nah, untuk pembagian kepanitiaan sendiri nih, ini tuh gimana ya? Pembagian kepanitiaan itu ada dua. Nah, yang online ini tuh biasanya kayak si humas yang ngurus surat-surat dan yang lain. Biasanya itu lebih sebelum hari H. Jadi mereka tuh lebih banyak bisa kerja di rumah. Kalau yang offline tuh si acara, si perkap dan yang lain-lain. Betul sih Kak, cara membangun komunikasi kan belum kenal satu sama lain nih Kak. Nah caranya gimana sih Kak? Ya, kita memanfaatkan waktu saat program kerja itu. Jadi kita bisa membangun komunikasi antara satu sama lain. Jadi kita tuh pendekatan dulu lah, kan ya emang sih pertama-pertamanya tuh kayak canggung, tapi lama-kelamaan kan kita lebih enjoy gitu loh, kayak lebih deket, jadi kayak ya udahlah biasa aja, nggak secanggung dulu. Wah, keren banget ya angkatan kakak ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, pasti di organisasi itu kan biasanya tuh ada ya anggota yang nggak aktif gitu. Nah, di Pandu sendiri ini ada nggak sih anggota yang nggak aktif? Pasti ada lah ya, kan setiap angkatan tuh mesti ada lah anggota pasif atau anggota yang aktif. Nah, lalu menurut kakak nih, untuk tipsnya sendiri berorganisasi itu gimana ya? Biar terus aktif gitu. kalau tipsnya tuh kan tadi seperti yang aku bilang kan, di setiap angkatan tuh mesti ada anggota pasif sama anggota aktif. Nah, anggota aktif ini merangkul yang anggota pasif karena kita kan nggak tahu nih masalah yang ada di anggotanya. Setiap anggota tuh kan beda-beda. Jadi kita komunikasiin lagi, kita bahas bareng lagi. Setuju banget nih Kak.
komunikasi itu emang paling penting di dalam suatu hubungan nih. Kalau nggak ada komunikasi, kita itu bisa aja miskom gitu dan bisa menimbulkan masalah juga kan. Nah, itu tadi ya teman-teman buat tipsnya. Lalu kelebihan dan kekurangan apa yang kakak rasain selama berorganisasi di masa pandemi ini? Kalau untuk kekurangannya itu kita kayak nggak bisa terjun ke lapangannya langsung gitu ya. Nah, tapi kekurangan di sini tuh lebih ke panitianya, karena panitianya tuh lebih bingung membagi shift yang satu sama yang dua gitu kan. Tapi kalau untuk pesertanya itu kayak lebih enak gitu loh, kayak kita tuh tinggal mengikuti shift yang ini sama itu, dan kita tuh bisa yang enjoy di rumah, karena kan kebagian shift kan itu, berarti kan ada yang online, ada yang offline. Jadi nanti kalau online kita di rumah dulu, nanti kalau offline kita ke sini gitu. Untuk sekarang kan kita udah mulai luring, udah mulai bisa tatap muka kan Kak. Nah perbedaannya waktu pandemi dan sesudah pandemi itu apa Kak? Kalau dari aku sih kayak ngurusnya itu loh lebih langsung bisa terjun langsung kan. Jadi kita harus adaptasi dulu nih, yang dulunya daring bisa dilakukan online, kayak bisa cuman komunikasi lewat WA atau Zoom dan lain-lain. Sekarang harus benar-benar kayak langsung datang langsung dan nyari langsung, benar-benar harus bareng juga. Terus ngurusnya kan kita harus lebih capek juga sih, karena kan ngurus acara itu seharian penuh full, bisa di sekolah full. Terus selain ngurus kepanitiaan, kita juga harus ngurus adik-adik juga atau peserta yang lain gitu. Kira-kira nih Kak, adaptasinya itu berapa lama ya itu? Setiap orang tuh beda-beda ya adaptasinya, kayak ada yang juga cepet nih, terus ada juga yang lama, ada juga kayak yang aduh gimana sih, aku tuh takut gitu loh buat ngelakuin ini, aku tuh takut buat ngelakuin itu karena kurang pedenya. Terus kepedean orang kan juga beda-beda, jadi tergantung setiap pribadi orang sih. Tapi mungkin acara pertama ya, mungkin pertama offline tuh kayak gimana bingung yang lain-lain gitu ya, tahu kan ya, deg-degan gitu. Iya, tapi lama-lama kayak acara berikutnya, kedua atau ketiga itu kayak ya udah enjoy aja gitu. Kita udah pernah nih kemarin, ya udahlah enjoy, terusin lanjutin gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Kak. Aduh, apa itu? Nah, kalau bisa kakaknya itu jawab satu-satu ya. Nah, feedback yang kakak dapat dari organisasi Pandu ini tuh apa ya? Kalau dari aku ya, aku itu setelah mengikuti organisasi Pandu itu, aku jadi lebih bisa memanage waktu, aku lebih bisa disiplin, dan aku relasinya habis mengikuti organisasi Pandu ini jadi lebih punya banyak teman. Jadi kalau aku ada kesusahan atau kesulitan gitu tuh aku bisa dibantu sama teman-temanku yang ada di Pandu ini gitu. Nah, kalau dari aku sendiri itu kan tadi udah aku bilang ya, kita juga harus waktu pandemi itu kan juga ngelatih tanggung jawab kita belajar bertanggung jawab nih. Selain itu juga kita juga kayak kalau capek di pelajaran tuh kita juga refreshing nih sama teman-teman Pandu nih. Apalagi kan kita nggak mungkin, dan dulu kan waktu pandemi masih belum kenal nih sama teman sekelas, jadi lebih banyak ke teman organisasi kenalnya. Terus selain itu juga kayak sama tadi, kayak sama banyak relasi, tambah pengalaman juga, karena kan kita juga SMP nggak jarang kan ya ngurus event-event yang besar kayak gini, terus tiba-tiba ngurus event yang besar kayak gini. Terus selain itu kita juga lebih up to date, karena kita kan waktu itu kita belajar Zoom kan, nge-Zoom bareng, cara gimana sih bikin acara lewat Zoom dan lain-lain gitu. Nah, ada nggak sih Kak rasa iri gitu yang timbul dalam hati kakak gitu? Kayak pas lihat teman-temannya yang lain tuh pada libur, tapi kakak itu di sekolah rapat atau gimana gitu? Pasti ada lah ya. Pasti ada. Ada. Jadi kayak kan teman-teman di rumah itu kan kayak yang libur, yang leye-leye, sedangkan kita tuh malah melakukan suatu program kerja. Jadi kayak ya iri sih iya, tapi kan kita juga bisa dapet yang pengalaman yang lebih gitu loh. Jadi kayak kita tuh lebih berpengalaman daripada mereka yang leye-leye di rumah. Nah, selain itu kan juga kita udah banyak ikut organisasi, kita juga punya nilai tinggi nih daripada mereka yang cuman diem aja di rumah, layah-layah dan lain-lain. Punya tanggung jawab yang lebih besar juga. Jadi ketika offline nanti kita juga udah siap nih, mental kita udah siap, terus kita udah siap juga buat belajar offline, terus ngurus-ngurus yang offline juga. Oke, kita rasa cukup ya untuk podcast hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah mau berbagi pengalamannya dalam organisasi Pandu ini. Jika ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
tak terasa nih kita sudah di penghujung podcast acara ini nih. Nah, sampai jumpa ya di podcast selanjutnya. Bye, sampai jumpa.